Halo semuanya, Welcome ke Mental Mysteries. Ini adalah episode pertama kita. Jadi karena itu kita kayaknya introduce ourselves dulu deh. Aku Audrey. aku Dila. So, jadi Mental Mysteries is actually a podcast, tapi kita di sini bahas tentang true crimes. Tapi beda dari true crimes podcast yang lain, kita di sini bakal bahas dari sisi psikologisnya. Ya nggak, Audrey? Iya. Nah, jadi di hari pertama dan episode pertama kita ini, aku udah nyiapin satu kasus yang sebenarnya kasusnya udah lama banget. And gue yakin lu tahu pasti kasusnya. Wah, ini tuh terjadi di tahun 2016. Kamu kalau tahu kasus kopi sianida? Oh, tahu yang Jessica itu ya. Iya. Terus ada apa lagi yang kira-kira kamu tahu? Itu kayak yang aku tahu tuh mereka kayak ada bestian gitu. Terus kayak diracunin gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi aku sekalian ceritain aja kronologi kejadiannya ya. Nah, jadi guys, pada tanggal 6 Januari 2016, Mirna, which is ini adalah korbannya, Mirna Salihin bertemu dengan Jessica Kumala Wongso, sahabatnya, di salah satu toko kopi yang berlokasi di Mall Grand Indonesia di Jakarta ya. Nah, itu tuh di Oliver Cafe. Jadi si Mirna ini mesen es kopi Vietnam. Nah, meanwhile Jessica mesennya kopi susu. Nah, setelah beberapa saat Mirna minum es kopinya, dia tuh mulai ngerasain gejala-gejala yang sas banget, yang kayak dia tuh tiba-tiba keracunan gitu, yang kejang-kejang gitu. Nah, jadi Mirna ini mesen es kopi Vietnam, sedangkan Jessica memesan kopi susu. Tapi setelah beberapa saat Mirna minum es kopinya, itu tuh dia ngerasain gejala-gejala yang kayak orang keracunan gitu loh. Kayak dia kejang-kejang. Nah, terus habis itu dia dilarikan ke rumah sakit, tapi nggak ketolong nyawanya. Jadi dia meninggal. Terus otomatis investigasi dong. Kita dilacak dong sama polisi. Terus ternyata pas diotopsi mayatnya itu nunjukin bahwa Mirna ini meninggal karena keracunan sianida. Oh, oke. Jadi masukin kopinya gitu ya. Iya. Nah, terus petugasnya ini kemudian tuh ngelakuin investigasi dan nemuin barang bukti bahwa ternyata nih Jessica nih beli sianida di toko kimia beberapa hari sebelum ketemu sama Mirna. Gitu. Oh, make sense banget sih kenapa Iya dia kan? disuspek. Nah, terus kemudian Jessica ini diadili dan dihukum 20 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan berencana. Tapi ada tapinya. Apa tuh? Ada kontroversi sama faktanya. Ternyata di kasus ini nih banyak kontroversi dan berbagai spekulasi. Sebenarnya banyak orang tuh ngeraguin kalau Jessica ini bukan pembunuhnya gitu loh. Berarti dia ngeraguinnya jadi siapa tuh? Sebenarnya nggak tahu ya yang benar siapa, tapi Allegedly kan kamu tahu nggak sih tahun lalu tuh sebenarnya ada film dokumenter di Netflix tentang kasus ini. Judulnya tuh kalau nggak salah Ice Cold. Nah, di situ itu tuh banyak orang yang komen kok ternyata papanya Mirna ya yang lebih mencurigakan. Oh, Iya. papanya ngapain tuh kok bisa dicurigai? Nah, jadi banyak yang komen dan dari filmnya itu tuh ditulisin karena papanya tuh punya botol sianidanya gitu. Ya aneh banget kan? Kalau Jessica yang beli kok dia bisa? Nah, itu makanya kita nggak tahu banget ya mana yang benar dan mana yang salah. Bisa juga Jessica-nya atau kita nggak tahu juga. Nggak tahu Ada sih. uang di balik itu kah? Waduh. Bisa juga sih. Bisa juga. Nah, terus jadi kontroversi dan faktanya yang lain itu disebabkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Jessica adalah pelakunya sehingga menuntut investigasi ulang. Nah, investigasinya ulang itu mungkin dijadiin sama film dokumenter Netflix itu kali ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke sisi psikologisnya. Oke? Nah, karena kita kan berdua nih mahasiswa psikologi ya kan. Nah, ternyata di sini Audrey ada ahli psikologi yang menilai dan meneliti si
si Jessica nih. Ya. Namanya nih Ibu Antonia Ratih Anjayani. Nah, jadi selama sidang berlangsung ini, si psikolognya ini menilai bahwa jawaban yang diberikan sama Jessica itu kayak ya logis aja gitu, masuk akal. Tapi tetap aja di jawaban yang logis dan masuk akal itu tuh kayak masih banyak kejanggalan dan kayak nggak sinkron aja gitu. Iya. Kayak bohong gitu ya. Iya, kayak dimanipulasi gitu loh. Nah, jadi emang apa? Sorry. Iya. Emang menurut si psikologis ini si Jessica itu ada mental illness kah atau disorder gitu? Kayaknya sih di sini nggak disebutin ya. Cuman kayak si psikolognya ini mungkin nilai dan kayak mencurigai ya guys. Mungkin menilai ya. Jadi kayak Jessica nih memiliki kepribadian amorous narcissistic. Oh, apa tuh amorous Nah, narcissism? itu tuh setahu aku tuh kayak salah satu sifatnya tuh pemilik kepribadian ini tuh kayak sering menggunakan kebohongan yang rumit buat ganti-ganti hubungan. Jadi kalau mungkin di kasus ini nih maksud dia tuh kayak ya bohong soal fakta. Jadi kayak dibikin complicated kasusnya. Buat nutupin kesalahan dia. Ngerti. Kamu tau gak sih, katanya ada rumor kalau si Jessica itu juga suka sesama jenis kan, jadi make sense juga kan. Iya, aku tahu, ingat banget waktu awal-awal kasus itu nggak sih? Iya. Jadi kalau jadi amorous narcissistic itu make sense banget. Iya, benar. Kayak traitsnya charming, terus kayak demanding banget ke partnernya gitu kan. Jadi kalau maybe out of jealousy, probably, yeah, that really makes sense. Oke, lanjut nih ya. Ternyata nih Jessica menurut psikolognya lagi tuh dinilai sebagai wanita yang cerdas dan manipulatif. Iya, bisa disambungin ke tadi ya, benar. Terus untuk merangkai suatu kebohongan yang kompleks dibutuhkan kecerdasan yang tinggi. Ini adalah salah satu karakteristik kepribadian dari amorous narcissistic. Iya. Gitu. Ya, itu juga tadi sumbernya dari Megapolitan Kompas ya. Gitu. Oh, so deal. Tahu gak sih kalau ternyata menurut psychcentral.com itu ada 5 tipe narcissism. Oh ya? Bukan satu. Jadi itu kayak bukan satu doang, tapi ada 5 tipe. Wah, gila, banyak banget. Iya. Jadi pertama itu ada overt narcissism, di mana orangnya itu kayak melebih-lebihkan kemampuan dia lah sama kecerdasan mereka sendiri. Ciri-cirinya itu mereka kayak arrogant, outgoing, having an exaggerated self-image, needing to be praised, admired, dan lain-lain gitu. Oh, I see. Untuk kedua itu ada covert narcissism. Di sini nih menurut aku Jessica juga masuk ke sini ya. Kebalikan dengan overt narcissism, ciri-cirinya itu expression of low self-esteem, terus higher likelihood of experiencing anxiety, depression, and shame gitu ya. Jadi kayak mereka itu kayak suka playing victim lah, lebih suka playing victim. Berarti neurotik nggak sih? Antagonistic narcissism yang ketiga itu mereka tuh ciri-cirinya kayak they have a tendency to take advantage of others, to compete with others, jadi kayak bener-bener kompetitif banget ya orangnya. I see. Disagreeability or proneness to arguing and lack of trust. Of course kayak mungkin kelihatannya kayak ini tuh basic trait yang orang-orang semua punya gitu ya. Tapi bedanya itu kayak kalau to be considered as a disorder gitu harus melebihi, kayak intens banget gitu ya. Terus of course ada communal narcissism. Mereka bagian dari overt narcissism juga seperti antagonis narcissism. Tapi kebalikan dari antagonis narcissism, mereka itu kayak lebih easily morally outraged, lebih they describe themselves as empathetic and generous, respect strongly to things. Jadi mereka tuh kayak really put on a mask gitu ya. Ya. Terus abis itu ada malignant narcissism. Bentuk narcissism ini tuh parah yang dapat merusak kehidupannya ya. Ini tuh benar-benar parah. Dia itu vindictive, sadism, or getting enjoyment from the pain of others. Jadi mereka tuh they really enjoy hurting others. She's so creepy. Bisa jadi psikopat tuh ada ini gak sih? Kayaknya sih. Iya gak sih? Most likely.
gila. Probably the Joker. And then apalagi nih, kira-kira ada nggak sih cara buat ngecegah biar kita tuh nggak termasuk jadi orang yang narsis? Ada dong. Jadi menurut choosingtherapy.com, self love itu salah satu caranya. Kita harus bisa mencintai diri kita sendiri. Itu penting tuh guys. Ya. Kedua ada memperhatikan perasaan orang lain. Jadi kita itu harus banget bisa at least we try to understand orang lain lah ya. Berempati lah. Iya, berempati. Berempati, bersimpati. Terus ketiga ada jangan selalu make things about you. Jangan egois gitu. Jangan egois. Jadi coba aja ngelihat kayak dari perspektif sisi orang itu bagaimana. Iya tuh. Benar-benar. Karena di dunia ini kan nggak semuanya perspektif dari kamu juga doang. Betul. Setuju. Oke, guys, I think cuman itu aja nggak sih dari kita. Nah, gimana nih tadi? Kira-kira seru nggak? Kalau misal kalian ngerasa masih banyak yang belum dibahas, boleh kalian komen di bawah. Kita open diskusi, mau dari sisi mungkin fakta sama apa ya? Mungkin dari kasus-kasusnya yang belum kita ungkit. Bisa juga kita bahas tentang mungkin dampak dari mungkin kayak apa ya? Gimana ngomongnya ya? Dampak emosional apa kira-kira yang didapetin dari mungkin dari pihak Jessica-nya, dari pihak Mirnanya, kira-kira mental issue apa, kira-kira mungkin nanti entah dari papahnya Mirna yang tadi kita sempat bahas dikit. Aku agak bingung sama motif papanya sih. Aku juga sih sebenarnya itu pasti menarik. Tapi mungkin itu kita bahas next time aja ya sih. Karena kalau kita bahas sekarang bisa jadi 2 jam. Jadi series Netflix sendiri gak sih? Oke, jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Boleh diskusi banget di bawah, jangan lupa. Boleh juga kasih saran kasus apa lagi yang next episode kita bakal bahas. Oke, I think that's all. Mentally Disturbed Sisters, Checking out. Bye-bye. See you next time. Bye-bye. Wah.